teksturnya memang dia lembut, wangi, ya, gurih, buat sarapan, bekal anak, dan lain-lain. Tinggal goreng dan siap disajikan. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin chicken and shrimp roll ya. Jadi ini semacam nugget dari ayam, udang yang digulung dan juga digoreng ya. Aku terinspirasi dari shrimp rollnya ala Hokben. Nah, ini bikinnya juga bakalan simple dan teksturnya dia yang lembut ya, cocok nih buat cemilan, bekal dan juga makannya anak-anak ya. Tinggal nyetok aja di dalam freezer atau di dalam kulkas, bakalan awet dan siap goreng kapanpun. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Di sini aku campur antara paha ayam file dan juga udang. Kalau misalnya komposisi udangnya mau dibanyakin itu juga bisa ya, cuman kita tetap perlu ayam supaya si teksturnya dia lebih keker gitu. Untuk campuran bahan lainnya, di sini kita akan perlu bawang putih, bawang merah goreng. Kalau nggak ada bawang merah goreng, iris-iris bawang merah tinggal digoreng aja ya, ditumis. Lalu ada tepung maizena, air buat campuran, putih telur, dan juga yang terakhir ini minyak. Aku pakai minyak ayam. Kalau misalnya kalian mau pakai minyak bekas gorengan bawang bisa, atau pakai minyak polos juga bisa. Itu yang nanti akan bikin si teksturnya dia lebih juicy lagi. Lalu masih untuk adonan pasti akan perlu bumbu-bumbu ya, garam, gula, kaldu ayam, dan juga merica. Bahan untuk ngerollnya kita akan pakai telur dadar. Kalau kalian mau pakai kulit risol atau kulitnya egg roll, aku juga pernah share, tinggal dilihat aja, tapi paling praktis pakai telur dadar. Tepung pelapis basah, ada tepung terigu, susu, putih telur, dan pelapis keringnya ini kita pakai breadcrumbs atau panko. Oke, langsung aja. Pertama kita akan bikin adonannya dulu. Siapkan chopper. Ini yang pertama masuk bawang putihnya dulu ya, supaya dia bisa hancur dengan rata. Dan kalau sudah, kita masukkan ayam dan juga udang. Pastikan dua-duanya ini jangan basah ya, karena kalau basah nanti takutnya merubah resep lagi. Lalu bahan kering lainnya juga ini kita masukin ya. Ada bawang goreng, garam, kaldu ayam, merica, dan juga gula. Kalau misalnya anak-anaknya nggak suka merica, bisa di skip aja, nggak masalah. Ini kita perlu blender lagi sampai semuanya lembut dan juga lengket, supaya nanti si teksturnya tuh dia lebih bouncy, lebih kenyal, dan pastinya rasanya juga menyatu, jadi nggak keset gitu. Lalu pastikan memang teksturnya ini sesuai dengan keinginan dan juga udah lengket kayak gini, baru kita masukkan bahan lain. Di sini aku tambahin air. Air tujuannya ini supaya si tekstur dari chicken rollnya itu dia lebih empuk ya. Kalau misalnya kalian prefer yang memang dia lebih padat, airnya boleh di skip. Tepung maizena juga masuk, lalu ini ada putih telur dan juga minyak ayam. Kalau nggak ada minyak ayam, kalian bisa ganti dengan minyak bekas goreng bawang atau juga tinggal diganti sama minyak goreng biasa. Ini tinggal diaduk kembali dia sampai merata ya. Kalau udah, boleh disimpan dulu ke dalam kulkas. Sekarang kita akan bikin untuk pembungkus luarnya, untuk ngerollnya. Di sini aku akan pakai telur dadar aja ya. Kalau yang kayak di Hokben tuh dia pakainya seperti kulit risol. Nah, itu aku udah pernah juga nih share resepnya, tinggal dilihat aja ya. Siapkan wajan anti lengket ya supaya gampang bikinnya. Terus ini apinya cukup pakai api sedang aja, dan kita tinggal bikin aja telur dadarnya yang tipis ya. Kalau apinya terlalu besar tuh biasa telur begitu masuk itu langsung ngembang, jadinya susah bikin lembaran telur yang merata. Jadi pastikan si apinya ini nggak terlalu panas. Tuh, udah kayak gini. Ini dibiarin bentar juga dia udah nggak panas dan bisa kita gulung. Ini untuk adonan dengan resep yang aku tulis. Itu tuh dia bisa jadi 2 roll yang panjang. Jadi kalau misalnya wajan yang kalian gunakan lebih kecil, mungkin bisa 2 sampai 4 roll ya, tergantung ukuran wajan yang digunakan. Nah, ini kita taruh setengah adonan di atas telur dadarnya, diratakan, tapi bagian ujung-ujungnya ini disisain ya. Jadi pastikan si adonannya tuh merata pada saat di roll, nanti besarnya juga merata, bukan tebel di tengah dan pinggirnya kecil gitu. Supaya memudahkan dalam ngeroll, ini yang bagian bawahnya aku mau potong sedikit kayak gini. Dan sisanya tinggal digulung aja ya, nggak usah direkatkan pakai apa-apa. Ini tinggal digulung aja seperti ini. Oke, kalau udah ini tinggal kita kukus aja, sama kukusnya juga di api sedang. Jangan terlalu besar apinya karena ini adonannya pakai putih telur. Dia kalau kena api terlalu panas nanti takutnya malah jadi pecah.
Oke, ini udah sekitar 15 menit. Kalian bisa cek teksturnya juga kalau dipencet tuh dia udah bouncy. Nah, ini udah matang. Sebelum kita potong-potong, tunggu dulu dingin sebentar supaya teksturnya dia makin ngeset dan makin mudah dipotongnya, jadinya si kulit dari telur dadarnya ini dia nggak lepas-lepas. Nah, ini udah didiamin juga ya sekitar 5-10 menit. Sekarang ini tinggal kita potong-potong aja ya. Untuk potongnya kalian bisa lurus, bisa miring. Cuman kalau yang di Hokben itu dia memang agak miring. Terus juga kalau kalian mau jadiin ini sebagai frozen food, ini motongnya juga jangan terlalu tebal ya. Karena kalau terlalu tebal, biasa dari freezer kita tunggunya tuh harus agak lama sebelum siap goreng. Kalau nggak terlalu tebal, udah pasti waktunya lebih cepat. Dan pada saat kalian goreng, itu juga bagian dalamnya mudah untuk menjadi hangat atau panas. Oke, next kita akan siapkan untuk tepung pelapisnya. Yang pertama, ini untuk tepung basahnya dulu ya. Kita akan pakai putih telur, terigu, susu. Lalu aduk hingga merata. Ini teksturnya memang kita perlu agak kental seperti ini supaya nanti breadcrumbs-nya itu lebih mudah untuk nempel. Oke, kalau udah tinggal kita celupin aja chicken and shrimp roll-nya ke dalam tepung basah. Dan ini aku nyelupinnya pakai tangan kiri. Terus tinggal kita pindahin ke tepung kering atau di sini aku pakai breadcrumbs ya, tepung roti. Dan aku ratain si tepung roti ini pakai tangan kanan. Jadinya breadcrumbs-nya juga dia tetap kering ya kalau tangan kita bersih. Dan kita tinggal ulangin aja stepnya hingga habis. Oke, kalau udah kayak gini kalian bisa langsung goreng atau bisa juga disimpan sebagai stok ya di dalam freezer. Nanti pada saat mau goreng, misalnya semalam sebelumnya atau 1 jam sebelumnya, tinggal dikeluarin aja. Untuk penyajiannya juga aku udah pernah share ya resep salad ala Hokben, jadi kalian bisa langsung cek aja. Si chicken and shrimp roll ini pastinya cocok banget nih untuk anak-anak ya. Yang pertama teksturnya memang dia lembut ya, tapi tetap rasanya tuh kerasa ya karena kita pakai udang juga. Kerasa sedikit manisnya, wangi ya, gurih. Dan pastinya profil rasanya tuh nggak terlalu medok ya. Dalam artian aku pernah bikin juga yang egg chicken roll, dia kan lebih kerasa aroma bawang putihnya, terus juga lebih gurih. Nah ini cenderung dia memang nggak semedok itu. Nah biasa anak-anak suka ya, ini pas banget nih. Mau pakai mayo, mau dicocol saus sambal, pakai nasi, ini cocok banget. Dan pastinya sekali bikin kalian bisa langsung banyak. Terus buat nyetok di dalam freezer ya atau di dalam kulkas. Jadi anytime buat sarapan, bekal anak dan lain-lain. Tinggal goreng dan siap disajikan. Oke, kalau gitu thank you for watching. Dan aku juga di-share beberapa resep ala Hokben yang bisa kalian cek ya. Jadi langsung aja dicek. Kalau Cook jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.